Oke, Assalamualaikum semuanya. Jadi di sini kita akan membahas nih, membedah beberapa artikel yang dia nih penting nih untuk dunia pendidikan kita yang dinamis sekali. Oke, di sini saya Ezal Fadri sebagai moderator. Di sini saya nggak sendirian, saya ada beberapa teman, ada Najwa Kawisa, Nadifa Zalifah, Alia Zahra, dan Muhammad Dhani. Oke, untuk yang pertama siapa nih yang mau membahas artikelnya? Aku dulu yang bahas artikel pertama. Oke, Najwa, kayaknya excited sekali nih. Boleh dijelaskan nih identitas dari artikelnya apa? Jadi di sini akhir-akhir nih saya lagi suka baca artikel nih. Jadi saya ketemu artikel yang dimana artikelnya nih termasuk seru ya pembahasannya, walaupun memang ada kata-kata matematika kadang bikin kita tuh mumet gitu. Nah, jadi judul artikel yang akan saya bedah pada malam hari ini adalah Kurikulum Matematika Abad ke-21 di Pendidikan Dasar, Tinjauan Literatur Sistematis terhadap Kemampuan berpikir kritis dan juga kreativitas. Nah, jadi artikel ini tuh ditulis oleh 4 orang gitu. Uh, Bernama Nora Malia Hidayati, Evi Mulyasari, Dery Hedriawan, dan juga Retno Vidya Noryani. Mereka semua tuh berasal dari Universitas UPI, Pendidikan Indonesia. Nah, kapan sih terbit artikel ini? Ini terbitnya baru kemarin loh, tahun kemarin, tahun 2025. Nah, di sini artikel ini terbit pada penerbit Jurnal Kalam Cendekia, volume 13 nomor 2. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit nih, bocoran dari abstraknya. Apa sih masalahnya, tujuannya gitu. Hasilnya, kesimpulannya itu gimana gitu. Nah, jadi masalah yang kita temukan dalam abstrak ini, selama ini matematika di sekolah dasar itu identiknya tuh pasti sama kayak nilai ujian tuh harus tinggi gitu. Angka-angka, terus kayak gimana ya, kita tuh kayak harus kejar nilai ujian gitu. Nah, padahal yang paling penting dalam matematika itu tuh ngelatih mahasiswa tuh untuk mahasiswa maaf maaf melatih siswa tuh untuk berpikir secara kritis dan juga kreatif gitu. Nah, bukan hanya sebagai hafalan rumus doang. Nah, jadi titik masalah dari abstraknya ini ada pada gapnya gitu antara apa yang diharapkan dan juga apa yang terjadi di lapangan. Nah, tujuan dari penulis ini adalah untuk mengevaluasi strategi desain kurikulum yang mana bisa mendukung keterampilan pada abad 21. Sebelumnya abad 21 tuh dimulai dalam tahun 2001 sampai sekarang ya. Ini masih abad 21. Nah, lewat pendekatan kayak PBL, Problem Based Learning atau PJBL, Project Based Learning, sampai teknologi semacam kayak GeoGebra. Nanti bakal saya jelasin nih, GeoGebra tuh gimana sih. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit nih terkait metodenya tuh gimana sih. Nah, metode yang dipakai peneliti ini dia menggunakan systematic literature review, yang mana kayak bukan riset lapangan tapi lebih kayak riset data gitu. Nah, hasil yang udah dia riset itu, hasil penelitian yang udah dia riset itu, dia tuh nunjukin bahwasanya kurikulum yang udah pakai teknologi, gurunya tuh juga udah siap, terus evaluasinya tuh udah berbasis kompetensi, itu bisa menaikkan kemampuan siswa-siswa tuh dalam berpikir secara kreatif dan juga kritis atau critical thinking gitu. Nah, tapi ya namanya juga dunia nyata ya kan. Ada aja dramanya kayak kadang akses digital tuh nggak merata gitu. Habis itu kayak sistemnya tuh masih kayak sistem matematika sekarang tuh kayak gini loh, kayak masih kejar-kejar nilai ujian gitu. Kayak nilai ujian aku harus tinggi gitu. Mereka nggak berpikir kalau misalnya matematika itu sebenarnya dilatih untuk berpikir secara kreatif dan juga krisis gitu. Nah, uh, jadi di sini kita masuk ke dalam pendahuluan sedikit ya, dan di sini mulailah dramanya gitu. Nah, jadi penulis ini cerita bahwasanya dunia sekarang itu sudah berkembang sangat pesat ya, apalagi karena ada globalisasi dan juga teknologi. Nah, makanya keterampilan abad 21 tuh kayak berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, komunikasi itu udah menjadi semacam skill yang wajib dimiliki gitu. Nah, argumen ini bukan hanya diklaim hasil karangan si penelitinya aja, bukan, tapi dia tuh ambil dari kutipan peneliti terdahulu dari uh, Trilin dan juga Fadel di tahun 2009, yang mana ia menjelaskan bahwasanya keterampilan-keterampilan ini udah diidentifikasi sebagai kemampuan inti yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam menyesuaikan pada masyarakat modern gitu. Nah,
Terus intinya tuh matematika bukan hanya penting untuk angka-angka saja, tapi juga berpikir secara lebih krusial. Nah, maka pendidikan dasar dianggap sebagai fondasi penting buat nyiapin generasi muda yang bisa menghadapi tantangan di abad ke-21. Nah, terus kenapa sih? Pasti terbayang nih pertanyaannya. Kenapa matematika yang paling disorot gitu dalam penelitian ini? Nah, karena matematika itu kan isinya kayak pemecahan masalah, analisis, modelan gitu. Jadi cocok nih untuk melatih siswa-siswa dalam berpikir logis, habis itu kreatif, habis itu berpikir kritis gitu. Nah, tapi disinilah letak permasalahannya. Walaupun kadang kurikulum matematika itu sering direformasi gitu, tapi fokusnya itu masih tetap aja kayak ke bawah hasil ujian doang gitu. Nggak ada kayak yang kayak harus berpikir kritis itu nggak ada gitu. Nah, jadi penyebab yang sebenarnya terjadi itu bisa saja dari metode pembelajaran, bisa saja dari metode pembelajaran yang masih tradisional, terus gurunya tuh belum cukup dilatih untuk menggunakan strategi yang baru gitu. Nah, mungkin itu sih apa identitas dari jurnal yang udah saya baca. Mungkin ada yang mau ini ditanyakan Oke, lagi mungkin. menarik ya, eh, tentang penjelasan matematika ini. Jadi saya sedikit suka ya gitu tentang matematika ini. Boleh dijelaskan oleh Najwa bagaimana metode penelitian yang digunakan dalam artikel yang udah kamu bedah ini? Nah, jadi di sini behind the scene dari penelitian ini, sebenarnya peneliti ini nggak turun ke lapangan gitu. Dia tuh cuma kayak ngeriset data doang dari Google Scholar, lalu dibantu dengan publish or perish. Kalian tahu nggak publish or perish itu apa? Tempat untuk nyari-nyari artikel gitu. Nah, itu nama teknik itu adalah systematic literature review. Nah, dia tuh nanti pakai Google Scholar lalu dibantu oleh Publish or Perish buat nyari artikel. Terus nanti diolah menggunakan Mendeley dan juga dianalisasi menggunakan POS viewers. Nah, para peneliti ini cari artikelnya itu dari rentang tahun 2014 sampai 2024 kemarin. Rentangnya tuh kira-kira kayak 10 tahun gitulah. Nah, awalnya tuh mereka tuh nemu kayak banyak gitu sampai 2000-an, 2768 artikel. Tapi yang nggak semua dong dipakai karena nggak mungkin lah mereka pakai semua gitu kan. Jadi mereka pakai teknik penyaringan yang namanya teknik prisma gitu. Nah, jadi ada beberapa artikel gitu yang nggak memenuhi syarat. Ada kayak 2137 artikel tuh kebuang karena nggak memenuhi syarat. Dan juga menyisakan 317 artikel. Nah, dari 317 artikel itu dianalisis lagi gitu, dianalisis supaya nggak kepake semua. Jadinya kepake cuma 49 artikel yang lolos dari analisis utama. Baiklah, mungkin itu metodenya ya dia tuh nggak turun ke lapangan, cuma kayak research data doang gitu. Oke, berarti dia menggunakan apa, SRL ya? SLR Nah, gitu ya. Jadi yang lolos itu cuma 49 artikel. Oke. Baik, selanjutnya coba kamu jelaskan ya Najwa ya hasil dan pembahasan dari artikel ini. Nah, jadi saya bakal jelasin sekilas nih bocoran dari hasil pembahasan artikel yang udah saya baca. Nah, jadi ada beberapa yang seru nih, yang gimana ya, yang kayak aku juga baru tahu sih kalau rupanya kayak gitu. Rupanya kenapa matematika ini bisa dipakai strategi kayak PBL gitu. Rupanya PBL ini bisa lebih efektif gitu untuk melatih siswa berpikir kritis dengan melalui permasalahan yang nyata gitu atau melalui kasus yang nyata gitu. Lalu untuk project based learning atau PJBL itu juga nggak kalah bagus, soalnya siswa tuh bisa belajar lewat proyek dan juga bisa lebih berkolaborasi atau bekerja sama dengan teman-teman dalam menganalisis suatu permasalahan. Lalu ada teknik teknologi GeoGebra. Nah, ini yang tadi saya jelasin nih. Saya akan jelaskan apa itu teknologi GeoGebra. Nah, teknologi GeoGebra itu adalah teknik yang mana bikin konsep matematika yang sebelumnya abstrak kayak apa sih X itu kan abstrak tuh kan kita nggak tahu kayak penjelasannya kayak mana gitu kan X itu apa N itu apa kayak gitu. Nah, dengan adanya teknik GeoGebra ini dia tuh bikin sesuatu yang abstrak itu lebih kebayang terus lebih konkret gitu, itulah namanya teknologi GeoGebra. Nah, Ada kejelasannya gitu jadi ya. ya gitu, GeoGebra tuh bikin lebih jelas itu lebih kebayang gitu. Kadang kan kita mikir pasti kalian sama-sama mumet kan belajar matematika karena kadang kayak abstrak kayak kalian nggak paham gitu kan. Nah, dengan Hmm. ada GeoGebra itu dia tuh bikin lebih jelas itu lebih kebayang gitu. Nah,
si penulis ini juga nyaranin gitu buat ngembangin kreativitasnya itu bisa melalui pembelajaran eksploratif yang mana ngasih kebebasan kepada siswanya itu untuk mencari solusi. Nah, di sini juga ada sih tantangan yang dihadapinya kayak guru tuh kadang belum apa ya, belum bisa menyesuaikan dengan strategi baru gitu. Terus kayak digitalnya tuh belum merata, terus kayak sistem pendidikannya tuh masih dikejar nilai kayak saya jelaskan tadi. Emang itu aja sih tantangannya karena kalau kita lihat kayak sekarang peserta didik tuh lebih kayak kejar nilai gitu, nggak menganggap matematika itu sebagai berpikir kritis gitu. Nah, di sini juga masalahnya tuh kadang alat evaluasinya itu masih terkenal tradisional. Nah, begitu sih untuk apa hasil pembahasan yang saya tangkap dari jurnal tersebut. Oke, menarik ya, menggunakan metode GeoZebra tadi ya. Oke, untuk kesimpulan dan manfaatnya boleh dijelaskan ya, Najwa? Oke, di sini untuk kesimpulannya yang bisa saya ambil, uh, kurikulum matematika di abad ke-21 itu emang langkahnya tuh strategis buat bekalin siswa pendidikan dasar itu agar bisa memiliki skill berpikir kreatif dan juga kritis yang mana skill-skill itu tuh dibutuhi di era sekarang gitu. Nah, tapi keberhasilan itu emang bukan gimana ya, bukan dari dirinya sendiri, harus ada butuh dukungan gitu, dukungan dari pelatihan gurunya, habis itu pemerataan infrastruktur digital dan juga sistem evaluasinya itu harus lebih berkembang, jangan pakai sistem evaluasi yang tradisional. Nah, menurut pribadi saya, yang dijelaskan sama peneliti ini udah jujur dan juga nggak lebay gitu. Karena ya memang seharusnya matematika itu kan untuk berpikir kritis, bukan untuk ya kejar nilai doang. Karena kan itu pemecahan masalah gitu. Nah, penulis ini juga ngaku bahwa penelitian mereka tuh ada juga batasan gitu karena kan mereka apa riset data kan, jadi di Google Scholar itu pasti ada data yang nggak bisa kebuka kayak nggak open access gitu. Nah mereka tuh kayak jujur kalau misalnya mereka banyak dapat data yang kadang ada data bagus tapi nggak bisa open access, terus banyak yang mereka dapat tuh dari negara-negara baju kayak Singapura gitu kan. Tapi kalau misalnya artikel tersebut strategi tersebut diterapkan di Indonesia, kadang harus kita sesuaikan lagi dengan keadaan real di Indonesia gitu. Kan karena kan itu artikel dari negara baju gitu. Terus apa tadi pertanyaannya manfaatnya ya? Ya, manfaatnya apa? Manfaatnya untuk diri saya sendiri mungkin ini ya, saya paham kalau misalnya rupanya kalau memang nanti kedepannya saya ingin meneliti sesuatu, saya bisa menggunakan teknik seperti yang dilakukan oleh peneliti ini sendiri, yaitu systematic literature review, yang mana bisa pakai alur prisma yang sudah jelas rapi gitu. Nah, jadi menurut saya manfaatnya ini juga gimana ya, ini bikin mungkin untuk kedepannya bisa jadi apa bekal gitu, bekal untuk pembelajaran guru-guru kepada murid-muridnya agar bisa melatih murid-muridnya itu lebih berpikir kritis gitu. Nah, jadi intinya gini deh, intinya tuh kurikulum matematika abad ke-21 ini bukan hanya ngajarin soal angka-angka doang gitu, tapi ngajarin cara berpikir, beradaptasi dengan zaman sekarang yang udah berubah dengan cepat gitu. Nah, saya harap semoga pendidikan di Indonesia itu makin bisa mendukung lahirnya generasi yang nggak cuman uh, menilai di atas kertas doang gitu, tapi juga lebih kritis, kreatif, dan juga siap menghadapi tantangan di masa depan. Mungkin itu aja sih yang bisa saya paparkan untuk penjelasan review saya. Oke, terima kasih Najwa tentang matematika abad ke-21 ini ya. Jadi intinya pendidikan Indonesia itu nggak cuman mendukung lahirnya generasi yang nggak dia tuh nggak cuman apa ngejar nilai aja, tapi dia tuh bisa berpikir kritis, kreatif, dan siap menghadapi masa depan. Oke, artikel yang bagus ya. Selanjutnya siapa nih yang mau bahas artikelnya? Oh, Oke, Najwa Zalfa, boleh dijelaskan nih apa aja identitas dari artikel yang akan kamu bahas? nah oke. Jadi di sini aku tuh ada satu artikel yang membahas mengenai pendidikan di vokasi. Nah, sebelum aku membahas, ada nggak yang tahu soal pendidikan vokasi itu apa? Enggak. Coba boleh dijelaskan Nadifa apa itu pendidikan vokasi? Mungkin yang teman lain nggak Oke. ada yang tahu juga ya. Ya betul. Nah, jadi pendidikan vokasi itu dia lebih ke menyiapkan peserta didik atau mahasiswanya itu untuk siap kerja gitu. Bedanya sama pendidikan akademik, kalau misalnya akademik itu kan lebih ke teoritis ya, tapi kalau Mm. misalnya pendidikan vokasi itu lebih menyiapkan untuk siap kerja gitu. Contoh dari pendidikan
pendidikan vokasi ini seperti kayak politeknik atau kalau misalnya yang di sekolah itu kayak SMK. Nah, kalau misalnya kita dengar mengenai kata vokasi, yang kepikiran itu pasti mengenai keahlian dan kemampuan teknis kan. Nah, tapi ternyata di artikel yang saya miliki ini, artikel ini justru membahas hal yang sering dianggap nomor dua, tapi ternyata itu sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu pendidikan karakter. Nah, jadi artikel yang saya punya ini judulnya itu Pendidikan Karakter pada Pendidikan Tinggi Vokasi Studi Literatur. Nah, penulisnya itu ada 5 orang, yaitu ditulis oleh Broto Priyono, Febrianti Himatul Ulia, Suhito Eko Pramono, M. Khalid, dan Amir Mahmud. Dan terbitnya itu di tahun 2023 di Proceeding Seminar Nasional Pasca Sarjana UNES atau Universitas Negara Semarang. Dan artikel ini menggunakan metode sistematik literatur review, sama seperti em, Najwa tadi, yaitu yang menggunakan studi literatur dan cara kerjanya itu akan mengumpulkan literatur-literatur, lalu membaca dan merangkumnya. Artikel yang saya punya ini merangkum 12 artikel yang memang relevan dengan em, apa yang dibutuhkan oleh si penulis ini, yaitu pendidikan karakter kan. Nah, Em, literatur tersebut didapatkan dari Google Scholar dan juga Science Direct. Nah, selanjutnya di abstrak artikel ini dijelaskan bahwa masalahnya itu ada di pendidikan vokasi, itu kan dituntut untuk mencetak lulusannya untuk siap kerja. Nah, tapi karena lebih fokus ke praktik, aspek karakter dan juga soft skill-nya itu sering kurang diperhatikan. Dan itu yang menjadi masalahnya gitu. Nah, tujuan dari artikel ini adalah menganalisis bagaimana pembentukan karakter tersebut seharusnya diterapkan di pendidikan tinggi vokasi. Artikel ini tidak memiliki lokasi fisik manapun karena metodenya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia studi literatur. Dan juga hasil dari si abstrak ini adalah pendidikan karakter di perguruan tinggi itu sifatnya penguatan. Jadi bukan dari nol dikasih pendidikan karakter, dan juga cara paling efektifnya itu lewat keteladanan dari seluruh sivitas akademika. Dan kesimpulannya itu adalah pendidikan karakter itu harus diintegrasikan langsung ke proses belajar dan praktik kerja dengan dosen sebagai teladan nyata. Nah, selanjutnya di pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini si penulis ini menjelaskan kalau misalnya karakter itu terbentuk dari gabungan sifat bawaan dan juga pengalaman sehari-hari. Sesuatu yang kita lakukan secara terus-menerus itu bakal jadi kebiasaan dan kebiasaan itulah yang jadi karakter. Nah, pentingnya pendidikan karakter ini bahkan sudah diatur di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 soal tujuan pendidikan nasional. Karena perkembangan iptek itu juga bisa menggeser nilai-nilai dan juga moral yang berada di masyarakat. Nah, di sini ada satu kutipan yang menurut aku tuh wajib banget kita pahami dan kita ingat, yaitu keberhasilan seseorang pembelajar dalam menerapkan capaian pembelajarannya di dalam kerja kehidupan profesionalnya itu sekitar 80% terkait dengan soft skill, termasuk di dalamnya perilaku yang berkarakter. Sementara itu, pelajaran yang diperoleh di kelas melalui kuliah secara kognitif atau kepintaran teori dan teknisnya itu hanya menyumbang 20% aja. Padahal keberhasilan tersebut em, pada keberhasilan tersebut. Nah, coba kita bayangin, misal nih kita selama ini kuliah di vokasi. Nah, kita kan sibuk banget, kita bakal sibuk banget belajar teknik, belajar praktik, mengejar nilai tinggi, biar dikatakan pintar atau dikatakan berkompeten. Nah, tapi faktanya lain banget. Karena dari kutipan dan penelitian ini ternyata memang cuma 20% aja kesuksesan kita itu ditentuin sama seberapa pintar kita secara teori atau seberapa jago kita teknisnya. Sisanya 80% itu lebih banyak ditentuin sama karakter dan sikap kita. Apa aja sikap kita itu seperti kayak misalnya disiplin atau enggaknya, jujur atau enggaknya. Jadi simpelnya kalau misalnya kita jago banget sama tekniknya, tapi kita malas, suka telat, egois atau enggak jujur, nah percuma aja, pasti bakal susah berkembang di dunia pekerjaan nanti. Nah, itulah kenapa penulis artikel ini bilang di pendidikan vokasi kita nggak boleh cuma ngajarin teknik doang, tapi harus seimbang sama pembentukan karakter. Karena yang paling nentuin masa depan kita itu justru yang 80% yang saya jelasin tadi. Gitu.
Oke, menarik ya mengenai pendidikan vokasi. Oke, untuk metode penelitiannya boleh dijelaskan nggak, Nadifah? Oke, jadi metode yang digunakan pada artikel ini tuh seperti yang sudah saya jelasin tadi, dia menggunakan systematic literature review. Nah, di systematic literature review ini ada 3 tahap, yaitu yang pertama planning. Jadi dia menentukan topik dan kriteria artikel, yaitu maksimal 10 tahun terakhir. Lalu tahap selanjutnya yaitu conducting, yaitu mencari artikel yang memakai kata kunci tertentu yang dibutuhkan oleh si penulis ini dan mendapat 12 artikel yang relevan, itu yang benar-benar relevan dengan apa yang dibutuhkan sama si penulis. Dan tahap terakhir yaitu reporting, yaitu merangkum hasilnya. Jadi di artikel ini pun tidak ada lokasi fisik dan waktunya itu tidak ditentukan secara khusus, serta subjeknya itu si 12 jurnal tadi. Gitu. Oke, menarik ya metode penelitiannya sama juga kayak Najwa tadi. Untuk hasil dan pembahasannya boleh dijelaskan juga, Nadifah Zalfa? Hmm. Boleh, boleh, boleh. Nah, jadi di artikel ini si penulis itu membahas ada beberapa poin penting. Jadi si penulis ini menjelaskan kalau misalnya di jenjang perguruan tinggi kita mahasiswa itu sudah masuk ke tahap yang namanya model non-interventionist. Artinya kita tuh udah dewasa, jadi kita udah bisa berpikir konkret soal sebab dan akibat dari setiap tindakan kita. Makanya pendidikan karakter di sini tuh bukan mengajarkan dari nol, tapi lebih ke memperkuat apa yang udah kita punya dari kecil. Kita diajak buat mikir lebih dalam apa yang sudah kita pelajari di waktu masa kecil kita. Nah, terus pendidikan vokasi itu beda sama pendidikan akademik. Karena kurikulumnya itu emang fleksibel banget. Jadi dia selalu menyesuaikan sama kebutuhan dunia industri. Jadi gampang buat menyelipkan nilai-nilai karakter ke dalam materi kuliah, praktik, atau pas lagi magang. Dan yang paling penting lagi, keberhasilan untuk membentuk karakter itu tidak cuma bergantung sama si dosennya aja, tapi tanggung jawab seluruh sivitas akademika. Nah, metode yang paling ampuhnya itu lewat keteladanan atau contoh nyata. Jadi kalau misalnya lingkungannya itu baik, otomatis kita juga ikut terbawa baik. Dan ada satu hal lagi, yaitu pendidikan karakter yang sukses itu harus menyentuh 3 aspek sekaligus. Nah, 3 aspek itu ada aspek kognitif, artinya kita harus paham dan mengerti nilai-nilainya. Yang kedua, aspek afektif, artinya kita merasakan dan menghayati pentingnya nilai itu. Dan ketiga, aspek konatif atau perilaku. Artinya, kita benar-benar menerapkan itu di tindakan nyata. Dan ketiganya ini emang harus seimbang dan nggak bisa cuman teorinya aja. Gitu. Oke, menarik ya pembahasannya. Jadi kalau bisa kita ambil kesimpulan dari pembahasan dari Nadifah tadi, kalau kewajiban pendidikan karakter di pendidikan tinggi vokasi itu sama aja kayak pendidikan formal lainnya. Tapi karena mahasiswa ini udah di usia remaja ke menuju dewasa, caranya itu udah pasti beda. Jadi bukan diajarkan dari nol, nol lagi gitu. Jadi mereka tuh tapi lewat peneladanan dari seluruh sivitas akademika. Jadi intinya tuh karakter itu bukan pelengkap, melainkan itu bagian inti dari pendidikan vokasi itu sendiri. Oke, pembahasannya menarik ya Nadifah. Boleh kamu jelaskan nggak kesimpulan dan manfaat apa yang kamu dapat dari artikel yang kamu bedah ini? Nah, jadi menurut aku di pendapat si artikel ini, kesimpulannya itu udah pas sama pembahasannya, dan aku setuju banget kalau misalnya di vokasi itu lebih ke penguatan karakter, bukan pembentukan dari awal. Dan itu masuk akal banget kan? Kita udah gede, terus kita udah sekolah dari SD. Jadi dasarnya tuh emang udah ada, dan tinggal dipertajam lagi aja. Dan juga aku setuju banget kalau misalnya metode keteladanan itu cara paling ampuh dan kita sebagai manusia itu emang lebih ngerti dan niru apa yang kita lihat langsung di depan mata kan dibanding cuman dengar penjelasan teorinya aja. Nah, makanya lingkungan kampus itu penting banget. Nah, tapi ada satu yang masih kurang di artikel ini belum menjelaskan indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan pendidikan karakter. Nah, jadi belum bisa tahu berhasil atau enggaknya secara objektif dan ini tuh dan kekurangan ini tuh bisa jadi bahan penelitian lanjutan. Nah, terakhir, eh, komentar dan manfaat buat aku dari artikel ini adalah secara keseluruhan artikel ini udah bagus, sudah jelas dan didukung banyak sama sumber ilmiah lewat
metodenya tadi kan. Dan yang paling aku suka tuh artikel ini mengingatkan kita lewat kutipan tadi yang udah aku jelasin, kalau misalnya dunia kerja itu nggak cuma butuh orang pintar teknik, tapi juga butuh orang yang berkarakter, jujur, dan juga bisa kerjasama. Dan kekurangannya semua data yang dari artikel ini itu berasal dari penelitian sebelumnya, jadi bukan pengumpulan data langsung. Jadi kondisi nyata di lapangan itu belum tergambar secara mendalam. Nah, terus yang terakhir, artikel ini sangat memberikan banyak manfaat untuk aku, tapi manfaat terbesarnya itu adalah aku jadi sadar kalau misalnya 80% kesuksesan itu dari karakter dan sikap. Jadi bukan cuma keahlian teknis, dan ini tuh jadi pengingat bahwa pada pendidikan vokasi, kita tuh nggak cuma jago praktik, tapi juga kita tuh harus disiplin, tanggung jawab, jujur, dan etika kerja itu juga menjadi em, modal utama untuk sukses nanti. Itu aja. Oke, terima kasih Nadifa tentang penjelasan artikelnya yang menarik nih ya. Jadi kalau kita bisa ambil kesimpulannya intinya, kewajiban pembentukan karakter itu di pendidikan vokasi itu sama aja kayak pendidikan formal biasanya. Tapi karena mahasiswanya ini udah mulai apa meranjak dewasa dari usia ke menuju ke dewasa, caranya udah itu pasti beda, bukan diajarin lagi dari nol. Itu mereka tuh lewat peneladanan dari seluruh aktivitas akademika. Simpelnya karakter itu kan bukan pelengkap, tapi bagian inti dari pendidikan vokasi itu sendiri. Oke. Baik, selanjutnya siapa yang mau menjelaskan artikelnya? Aku mau menjelaskan Oke, Alia selanjutnya. boleh disebutkan identitas dari artikel kamu yang bedah itu? Baik, semuanya. Halo teman-teman semuanya. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya Alia Zahra akan membahas sebuah artikel yang berjudul Kurikulum Berbasis Budaya untuk Sekolah Dasar Menyelaraskan Pendidikan dengan Identitas Lokal. Nah, artikel ini tuh dituliskan oleh Nazala Aprian Zaharika dan juga oleh Eka Titi Andaryani dan diterbitkannya pada tahun 2023, tepatnya pada Jurnal Pedagogika. Nah, untuk tempat penelitiannya sendiri, di artikel ini tuh nggak dijelaskan secara spesifik di mana, karena memang pembahasannya tuh lebih berfokus pada konsep kurikulum berbasis budaya secara umum. Nah, sekarang kita masuk kepada kesimpulan dari abstraknya. Nah, kalau kita perhatikan dari abstrak, itu ada beberapa poin yang menurut aku penting dan juga menarik untuk dibahas. Nah, yang pertama ada masalah. Nah, jadi masalah dari artikel ini tuh diangkat yaitu semakin berkurangnya pemahaman generasi muda terhadap budaya lokal. Dan ini akibat dari pengaruh globalisasi. Nah, kita kan sekarang hidup di era globalisasi, yang dimana informasi dari berbagai negara tuh bisa diakses dengan sangat mudah hanya dengan satu kali klik saja. Nah, kondisi seperti ini tentunya ngasih banyak manfaat bagi kita, yang dimana bisa memperluas wawasan dan juga mempermudah kita dalam memperoleh informasi. Nah, tapi jika dilihat dari tantangannya, yaitu semakin berkurangnya pemahaman generasi muda terhadap budaya lokalnya sendiri. Nah, berangkat dari permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pentingnya kurikulum berbasis budaya sebagai salah satu cara untuk menjaga identitas lokal melalui pendidikan. Nah, artinya apa? Pendidikan di sini tuh nggak cuma fokus kepada pencapaian akademik aja, tetapi juga mempunyai peran yang penting dalam mewariskan budaya, tradisi, dan juga nilai-nilai lokal. Nah, di sini, untuk metode penelitiannya di artikel tertulis bahwa di sini peneliti akan menggunakan metode campuran, yaitu campuran antara kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, nanti untuk lebih jelasnya akan aku jelaskan lagi lebih detail pada saat bagian metode penelitian. Nah, Nah, lalu untuk hasilnya, di sini nunjukin bahwa ternyata kurikulum berbasis budaya ini bisa bantu siswa untuk lebih mengenal budayanya sendiri, meningkatkan sikap toleransi, sekaligus mengembangkan keterampilan yang berkaitan dengan budaya lokal. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pendahuluan. Nah, di pendahuluan, ini ada beberapa poin penting yang menarik dan juga yang pengen aku bahas satu persatu. Pertama,
ada pendidikan ini sebenarnya nggak cuma bertujuan untuk membuat seorang siswa menjadi pintar secara akademik, tetapi juga membantu membentuk karakter dan identitas mereka. Nah, makanya sekolah ini nggak cuma jadi tempat untuk siswa belajar mata pelajaran, tetapi juga menjadi tempat untuk siswa belajar terkait nilai-nilai yang mereka terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan globalisasi ini bikin budaya luar makin gampang masuk ke dalam generasi muda. Contohnya nih, ada siswa yang memang suka hafal lagu-lagu K-pop. Tetapi ketika memang dimintai untuk menceritakan bagaimana cerita rakyat dari daerahnya, dia belum tentu tahu bagaimana cerita dari daerah tersebut. Nah, sebenarnya hal tersebut bukan merupakan hal yang salah ya, teman-teman. Nah, namun yang menjadi perhatian di sini adalah ketika siswa ini lebih mengenal budaya luar daripada budaya dari daerahnya sendiri. Nah, mungkin dari kita ada yang kayak gitu. Ya, aku merasa Ada. tersindir nih ya karena aku suka K-pop gitu ya. Oke, oke. Oke, baik kita masuk ke yang poin ketiga, yaitu kurikulum di sekolah dasar itu sebaiknya jangan cuma fokus ke pencapaian nilai akademik aja. Kurikulum di sini harus bisa membantu siswa buat mengenal tradisi, nilai, dan juga budaya-budaya yang memang ada di sekitar mereka, supaya pembelajaran itu lebih dekat dengan kehidupan mereka. Nah, kemudian ada poin yang keempat. Nah, penerapan kurikulum berbasis budaya ini tetap punya tantangannya terutama dalam mengintegrasikan budaya lokal dengan kurikulum nasional. Nah, di sini selain itu dibutuhkan juga kesiapan guru dalam eh, mendukung sarana dan juga prasarana serta ketersediaan sumber belajar yang memadai. Nah, ada satu kutipan yang memang menurut aku paling menarik karena di sini kutipan itu menggambarkan inti dari keseluruhan artikel ini. Kutipannya begini. Kurikulum pendidikan yang diterapkan di sekolah dasar seharusnya tidak hanya berfokus pada pemahaman aspek akademik semata, tetapi juga mampu mencerminkan identitas lokal dan kekayaan budaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Nah, menurut aku, kutipan ini tuh jadi inti dari pembahasan artikel ini. Karena dia negasin bahwa pendidikan ini nggak cuma berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga punya peran dalam menjaga identitas budaya peserta didik. Nah, aku sendiri setuju sama pernyataan ini karena sekolah ini merupakan salah satu tempat yang paling dekat dengan peserta didik kalau memang budaya yang dikenalkan melalui proses pembelajaran, siswa ini nggak cuma dapat ilmu pengetahuannya aja, tapi juga paham dan menghargai budaya yang mereka punya. Oke, pembahasan yang menarik ya. Tadi kan Alia juga udah ngebahas nih sedikit mengenai metode penelitiannya. Boleh dijelaskan lebih lanjut gak metode penelitian dalam artikel ini? Baiklah, jadi dari sisi metode, penulis di sini menggunakan pendekatan mixed methods. Nah, tetapi penulis di sini menuliskan akan mengadopsi, yang dimana itu adalah gabungan antara kualitatif dan juga kuantitatif. Jadi untuk sisi kualitatifnya, peneliti di sini mencakup studi literatur untuk merinci kerangka kurikulum berbasis budaya dan juga identitas lokal, dan ada analisis kebijakan pendidikan nasional dan juga lokal, sampai wawancara dan juga ada diskusi kelompok terfokus, yaitu yang mencakup ada guru, siswa, dan juga orang tua. Nah, kemudian jika dilihat dari sisi kuantitatifnya, peneliti di sini melibatkan survei kepuasan dan juga persepsi dari pihak-pihak terkait, serta data-data akademik siswa sebelum dan juga sesudah penerapan kurikulum. Nah, yang menarik dari artikel ini, dia tuh nggak ngejelasin di mana tempat, subjek, ataupun waktu pengumpulannya. Karena artikel di sini sifatnya tuh lebih kepada kajian konseptual atau tinjauan literatur. Oke, metode penelitian udah jelas ya. Untuk hasil dan pembahasannya boleh dijelaskan juga Alia? Jadi untuk hasil dan pembahasannya, di sini penulis menjabarkan beberapa kontribusi utama dari kurikulum berbasis budaya. Dan mari kita bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama ada
kurikulum berbasis budaya ini ternyata memiliki peran penting dalam mempertahankan identitas lokal. Nah, karena elemen budayanya ternyata nggak cuma dipelajari, tapi juga beneran dihidupkan dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, ini yang biasanya bikin motivasi peserta didik semakin meningkat. Nah, yang kedua, pendekatan ini mendorong pemahaman yang lebih mendalam soal budaya lokal. Jadi, bisa bantu siswa mengidentifikasi akar budaya mereka. Nah, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri dan juga harga diri mereka. Nah, kemudian ada yang ketiga. Nah, di sini kurikulum ini mendorong keberagaman kultural. Nah, karena siswa yang udah paham budayanya, mereka ini bisa jadi lebih toleran dan juga lebih terbuka terhadap budaya lain. Nah, kemudian ada yang terakhir. Nah, yang terakhir, di sini kurikulum ini membuka peluang buat mengembangkan keterampilan lokal yang praktis, kayak pertanian tradisional atau kerajinan khas Aceh yang ternyata juga berpotensi membuka peluang ekonomi. Oke Alia, terima kasih atas pemaparan materinya. Boleh dijelaskan nggak kesimpulan apa yang dari artikel ini dan manfaat apa yang kamu ambil dari artikel ini? Baik, jadi menurut aku kesimpulan dari artikel ini tuh udah cukup komprehensif, yang dimana artikel ini berhasil merangkum inti pembahasan yang udah dijelasin sebelumnya. Penulis ini negasin juga bahwa kurikulum berbasis budaya ini punya peran penting dalam memperkuat identitas lokal, meningkatkan pemahaman siswa terhadap warisan budaya, sekaligus menumbuhkan sikap menghargai keberagaman budaya. Nah, aku setuju kalau memang pendidikan berbasis budaya ini bisa jadi salah satu cara untuk menjaga budaya lokal di tengah perkembangan globalisasi yang memang semakin pesat. Nah, selain itu, pendidikan ini juga bikin pembelajaran ini jauh lebih dekat dengan kehidupan siswa, karena materi yang dipelajarinya tuh memang berkaitan langsung dengan lingkungan dan juga budaya yang mereka kenal sehari-hari. Nah, kemudian adapun komentar dan juga manfaat. Ya, jadi artikel ini tuh punya kelebihan karena memang ngebahas topik-topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita di zaman sekarang ini dan juga dengan kondisi pendidikan sekarang, yaitu pentingnya menjaga identitas budaya lokal di tengah perkembangan globalisasi. Nah, tapi di sisi lain, aku juga ngelihat ada kelemahan dari artikel ini, yaitu masih ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan lebih lanjut. Artikel ini tuh belum banyak membahas mengenai tantangan-tantangan nyata yang sering kita temukan dalam penerapan pendidikan berbasis budaya di sekolah, seperti keterbatasan anggaran, kesiapan guru yang berbeda-beda, serta minimnya bahan ajar yang digunakan. Nah, akibatnya pembahasan ini mengenai implementasi di lapangan ini masih terasa kurang mendalam. Nah, akan lebih baik jika penulis di sini menjelaskan strategi atau solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Nah, meskipun begitu, artikel ini tentunya bisa memberikan manfaat bagi saya karena menambah wawasan soal pentingnya proses pembelajaran dengan lingkungan budaya peserta didik. Nah, sebagai calon pendidik nantinya, aku lebih memahami bahwa pendidikan ini nggak cuma bertujuan untuk mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga punya peran penting dalam menanamkan nilai budaya, membangun karakter, dan juga menumbuhkan sikap menghargai keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali juga Alia udah memaparkan artikel yang udah dijelaskan tadi ya. Secara keseluruhan pemasaran artikel udah cukup jelas ya dari sistematis mulai dari latar belakang, tujuan, sampai metode hingga kesimpulannya. Intinya kita dapat pahami bahwa pendidikan itu nggak hanya fokus pada aspek akademiknya aja, tapi juga memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya lokal di tengah perkembangan globalisasi. Baik, sekian ya pembahasan artikel dari Alia. Soalnya siapa yang mau menjelaskan lagi tentang artikelnya? Ibu. Oke, Muhammad Dania, boleh dijelaskan apa artikel yang mau kamu bedah nih? Ya, Bu. Jadi saya ingin membedah salah satu artikel dari yang diterbitkan oleh Al-Ghazali nih, Bu. Nah, dalam Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam, tepatnya pada volume 2, nomor 2, edisi Desember tahun 2022. Nah, judul artikelnya sangat menarik nih, Bu, dan relevan, yaitu konsep model inovasi kurikulum KBM, KBK, KBM, KTSP, K13, dan kurikulum Merdeka. Nah, ini ditulis oleh kolaborasi dua peneliti dari Pascasarjana Universitas
Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, yaitu Agus Setiawan dan Sofi Syifaul Fudiah Ahla, Ibu. Nah, jadi yang menarik dari jurnal ini, mereka menjelaskan tentang KBK atau kurikulum berbasis kompetensi yang diterbitkan pada tahun 2004. Nah, inovasi utama dari KBK itu adalah menggeser paradigma lama. Kalau dulu kan kita berorientasi pada materi nih, Bu. Nah, si KBK ini dia lebih menekankan pada kemampuan atau kompetensi yang harus dicapai peserta didik. Nah, di sini siswa diposisikan sebagai pusat pendidikan atau lebih dikenal dengan sebutan student centered, atau inovasi yang melatih kecakapan dalam pembiasaan berpikir dan bertindak. Jadi apa yang dipelajari di kelas harus bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pembahasan selanjutnya itu ada kurikulum KBM atau kurikulum berbasis masyarakat. Nah, ini dikeluarkan pada tahun 2005. Nah, inovasi di KBM ini unik banget nih, Bu, karena materi dan kebijakan pembelajaran disesuaikan dengan kondisi lingkungan, tradisi, dan kebutuhan pembangunan daerah setempat. Jadi, sekolah nggak menjauhkan siswa dari alam, budaya, dan budayanya sendiri nih, Bu. Nah, karakteristik inovasi dari KBM ini berfokus pada masyarakat dengan sumber belajar utamanya nih, metode pengajarannya menitikberatkan pada pemecahan masalah nyata melalui strategi seperti field trip, yaitu mendatangkan narasumber dari luar, atau community survey, hingga community service. Nah, kelebihannya jelas kurikulum ini jadi sangat fleksibel, dirancang sesuai kemampuan lembaga dan memaksimalkan potensi lokal karena guru-guru sendiri yang menyusunnya. Nah, untuk kurikulum selanjutnya itu KTSP atau untuk kurikulum selanjutnya itu desintegrasi KTSP dan inteligensi karakter K13. Nah, jadi pada tahun 2006 pemerintah menerbitkan KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan, sebagai penyempurnaan KBK. Kata kunci inovasi KTSP lah desentralisasi dan kemandirian. Pemerintah pusat hanya membuat standar kompetensi dasarnya, tapi operasional silabus dan RPP-nya dikembangkan langsung oleh masing-masing satuan pendidikan atau sekolah. Nah, prinsip pengembangannya berpusat pada potensi siswa beragam, terpadu, tanggapan terhadap iptek, dan relevan dengan kebutuhan hidup. Keunggulannya guru dan kepala sekolah dituntut kreatif, tapi kelemahannya belum semua sumber daya manusia siap, dan fasilitas belum merata, dan banyak guru saat itu kurang paham konsep lapangannya. Oke, penjelasan yang cukup menarik ya. Tadi udah juga lumayan panjang. Oke, untuk metode penelitian kalau boleh tahu apa ya, Dani? Dari secara garis besar nih Bu, metode yang mereka gunakan adalah literatur review atau studi kepustakaan. Mereka mengumpulkan sekitar 40 artikel jurnal dari rentang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Lalu menyaringnya menjadi 11 artikel inti yang dianalisis secara mendalam untuk memetakan bagaimana konsep inovasi kurikulum di Indonesia itu berubah dari masa ke masa. Nah, alasan utama perubahan ini dibahas karena di dunia ini yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Dan kurikulum harus bergerak dinamis, mengikuti tuntunan zaman, iptek, industri, bahkan situasi krisis seperti pasca pandemi kemarin nih, Bu. Oke. Untuk hasil dan pembahasannya bagaimana, Dani? Nah, dapat disimpulkan yaitu evolusi kurikulum di Indonesia mulai dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, kurikulum berbasis masyarakat atau KBM, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan kurikulum 2013 K13 hingga kurikulum merdeka yang terakhir ini sejatinya merupakan cerminan dari respon dunia pendidikan terhadap dinamika zaman. Setiap masa perubahan tidak hadir untuk menegaskan kurikulum sebelumnya, melainkan sebagai upaya perubahan dan penyempurnaan demi menjawab tantangan sosial, budaya, iptek, dan kebutuhan industri yang terus berkembang. Melalui kajian literatur review, ini dapat dipahami bahwa tidak ada satupun model kurikulum yang sempurna atau mutlak
terbaik di dunia. Masing-masing memiliki keunggulan, rancangan sekaligus celah kekurangan dalam implementasinya. Nah, pada akhirnya, secanggih apapun konsep inovasi kurikulum yang dirumuskan oleh pemerintah, termasuk pemanfaatan teknologi, mutu akhir seperti kecerdasan buatan yang lebih kita kenal saat ini yaitu AI dan internet tingkat lanjut dalam kurikulum Merdeka. Nah, kunci utama keberhasilan pendidikan tetap bertumpu pada kesiapan dan kualitas sumber daya manusia. Guru sebagai garda terdepan di ruang kelas, transformasi kurikulum yang berkelanjutan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi peserta didik secara merata adalah investasi mutlak untuk membawa kualitas pendidikan Indonesia menuju masa depan yang lebih adaptif, unggul, dan berdaya saing global. Oke, dari penjelasan Dani tadi yang udah panjang lebar, jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa inovasi kurikulum di Indonesia itu terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman di setiap kurikulum jadi setiap kurikulum itu mulai dari KBK hingga kurikulum Merdeka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada akhirnya keberhasilan pendidikan inilah nggak hanya bergantung pada kurikulumnya aja, tapi juga pada kesiapan guru dan seluruh pihak dalam mengimplementasikannya. Terima kasih Dani atas pembahasan artikelnya. Oke, di sini saya mau mengambil alih ya. Nah, setelah kita mendengar 4 artikel nih dari kita masing-masing, kita belum tahu nih gimana artikel dari moderator kita sendiri, yaitu Eza Nur Fajri. Nah, untuk Eza boleh dijelasin identitas artikelnya? Oke, terima kasih ya Nadifa udah mengambil alih. Jadi di sini aku akan menjelaskan artikel yang akan aku bedah. Jadi judulnya itu adalah Implementasi Kurikulum Merdeka melalui Penguatan Pendidikan Karakter. Nah, topiknya nyambung ya dengan kondisi pendidikan di Indonesia yang lagi kita hadapin sekarang. Oke, untuk Betul. artikel ini ditulis oleh 5 orang, itu Eka Nurmala, Sabarudin, Sultan, Diah Pitaloka Hartati, dan Muhammad Saprul Siregar. Masuk bagian abstraknya ya. Di bagian abstrak ini ada 3 nih masalah, tujuannya dan hasilnya. Untuk masalahnya, ini kita kan lagi hidup nih di era revolusi industri 5.0 dan dunia pendidikan dituntut terus bergerak. Tapi nyataannya banyak sekolah itu yang masih kesulitan mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Sebenarnya yang Merdeka ini siapa? Yang di bagian atas saja kah? Atau yang di bawah tuh kayak mana gitu kan? Karena sosialisasi, jadi kenapa belum merata? Karena sosialisasinya itu belum merata. Sarana prasarananya terbatas dan kompetensi gurunya itu juga belum semuanya siap. Tujuan dari artikel ini itu untuk meneliti bagaimana kurikulum Merdeka ini diimplementasikan melalui penguatan pendidikan karakter di berbagai jenjang pendidikan, baik itu SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Hasilnya, secara umum kurikulum Merdeka ini sudah berjalan di seluruh seluruh jenjang. Tapi sudah berjalan ini bukan berarti sudah berhasil begitu. Masih banyak hambatan teknis yang perlu dukungan dukungan nyata dari pemerintah. Oke, untuk di bagian pendahuluan, penulisnya membuka dengan konteks yang kuat, yang dimana kutipannya itu yang menurut aku menarik itu itu adalah kita itu sedang berada di era di mana teknologi itu berkembang dengan sangat cepat dan kurikulum itu harus bisa menyesuaikan dirinya gitu. Kurikulum Merdeka ini hadir sebagai jawaban dengan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel, berbasis proyek dan menekankan penguatan karakter lewat apa yang disebut profil pelajar Pancasila. Hal ini sudah dijelaskan ya tadi sama Dani ya. Adapun satu kutipan pendahuluan yang cukup untuk aku itu adalah kurikulum Merdeka ini bukan hanya meningkatkan kompetensi peserta didik dari sisi teoritisnya aja, namun juga mengedepankan skill dan karakter mereka yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Karena selama ini tuh kita sering terjebak nih pada pola pikir bahwa sekolah itu udah datang, kerjakan, udah pulang gitu kan. Cuman untuk nilai gitu aja. Angka rapor, ranking, udah lulus, udah siap gitu kan. Betul, Padahal betul, tujuan betul. pendidikan nasional itu, ya kan? Padahal tujuan pendidikan nasional kita itu yang tertuang di USIS Diknas jauh lebih luas dari itu, yaitu membentuk manusia beriman, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi nggak cuma sekolah datang pulang gitu. Dan aku nih sebagai calon guru BK ini relevan nih buat aku karena penguatan karakter itu kan salah satu ranah nih dari yang emang seharusnya difokus layanan bimbingan dan konseling, bukan hanya urusan guru mata pelajaran aja, tapi untuk semua guru yang ada di sekolah itu. Oke, jadi dari abstraknya terus pendahuluannya itu aja udah menarik banget nih. Nah, sekarang aku penasaran sama metode dari artikel ini gimana aja?
Oke, untuk metode penelitian yang digunakan dalam artikel adalah systematic literature review atau SLR, yang dari kalian semua tadi udah juga yang sama kan gitu kan, yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan mensintesis hasil penelitian sebelumnya secara sistematis. Berbeda dengan tujuan pustaka biasanya, SLR ini memiliki tahapan yang jelas sehingga lebih dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Tahapan SLR ini dalam penelitian meliputi merupakan pertanyaan penelitian mengenai implementasi kurikulum Merdeka melalui penguatan pendidikan karakter. Yang kedua tuh mencari literatur yang relevan. Yang ketiga, menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi. Setelah itu ada menyeleksi literatur hingga diperoleh 6 artikel utama. Selanjutnya ada menyajikan data, mengolah atau menganalisis temuan, dan terakhir itu menarik kesimpulan. Dari 6 literatur yang digunakan ini seluruhnya merupakan artikel tahun 2024. Penggunaan metode SLR ini dinilai tepat karena memungkinkan peneliti ini memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai implementasi kurikulum Merdeka dari berbagai penelitian. Namun, terdapat beberapa kelemahan, yaitu kriteria inklusi dan eksklusi ini tidak dijelaskan secara rinci. Sumber literatur yang hanya berasal dari tahun 2024 sehingga belum menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu, serta proses analisis yang masih cenderung mendeskripsikan tiap penelitian secara terpisah dan belum melakukan sintesis temuan secara mendalam. Meskipun kayak gitu, hal tersebut ini tidak mengurangi nilai dari penelitian ini, tapi menjadi catatan penting bagi pembaca untuk menelaah hasil kajian secara lebih kritis lagi. Oke, berarti kebanyakan dari kita tuh pakai metode systematic literature review ya. Iya, Nah, betul. oke. Nah, sekarang gimana nih hasil dan pembahasan dari artikel punya Eja? Oke, bagian hasil pembahasan ini itu paling banyak ngasih gambaran kondisi nyata kita sekarang nih. Dari 6 literatur kaji yang udah aku bahas tadi, pertama ada beberapa yang paling menonjol. Pertama tuh ada kurikulum Merdeka ini sudah diterapkan semua jenjang, yaitu SD, SMP, SMA atau SMK hingga perguruan tinggi. Tapi pelaksanaan itu masih fleksibel dan disesuaikan kemampuan masing-masing lembaga. Yang kedua tuh ada penguatan karakter. Ini paling banyak terjadi di luar jam kelas, misal kayak ekskul, kegiatan asrama atau program khusus. Dan yang paling merasakan manfaat itu adalah sekolah berasrama, terutama di pendidikan vokasi. Yang ketiga itu ada beberapa hambatan yang terus muncul. Ini belum sepenuhnya paham esensi. Mereka belajar itu waktunya pembelajaran itu terbatas, keterbatasan teknologi, dan kurangnya perhatian siswa terhadap mata pelajaran tertentu. Yang keempat ada pergeseran signifikan dari K13 ke kurikulum Merdeka, dari KI atau ke KD ke kecapean pembelajaran dari dari RPP ke modal ajar. Ini tuh butuh adaptasi yang besar dari si guru itu. Yang terakhir itu secara filosofis. Kurikulum Merdeka ini sejalan dengan aliran progresivisme, yaitu pelajaran aktif, mandiri, berbasis proyek dengan guru sebagai fasilitator, bukan instruktur. Jadi kondisi ini sebenarnya cerminan nyata dari apa yang kita lihat di lapangan sekarang. Banyak guru yang mau berubah, tapi sistemnya itu belum sepenuhnya siap mendukung perubahan itu. Dan, yang perlu disorot lebih itu adalah karena kalau kita jujur nih, pola ini bukan hal yang baru di Indonesia. Setiap kali ada pergantian kurikulum, pemerintah itu cenderung sibuk meluncurkan kebijakan baru di atas kertas, tapi minim dalam mengawal pelaksanaannya sampai ke akarnya, sampai ke selesai gitu. Kayak sosialisasi itu sering dibuat ya gitu kan, tapi itu cuma sampai ke kepala sekolah atau perwakilan gurunya aja lewat pelatihan singkat beberapa hari. Lalu dia tuh mengharap informasi ini tuh udah menyebar ke seluruh tenaga pendidik, padahal tuh sebagai itu belum pasti udah menyebar semuanya gitu kan. Ba- Kenyataannya juga kayak gitu karena banyak guru di daerah tuh yang baru dengar istilah modul ajar atau capaian pembelajaran tanpa benar-benar dilatih cara menyusun modul ajar ini kayak mana, cara menyusun capaian pembelajaran ini kayak mana gitu kan. Belum lagi soal infrastruktur. Kurikulum mereka ini kan banyak mengandalkan platform digital nih, banyak menggunakan eh, kayak laptop, komputer gitu-gitu kan. Ada juga platform mereka mengajar, ada pembelajaran berbasis proyek yang butuh akses internet dan referensi online. Tapi kita semua tahu ya, pemerataan internet Indonesia itu masih keterbatasan kali kayak jomplang beda aja kali gitu kayak yang di pelosok sama yang kota tuh pasti beda gitu kan. Iya, betul, Tapi betul. betul kan? Kayak habis itu bahkan di pulau-pulau terluar dari ya kayak jauh gitu kayak Papua gitu kan. Mereka tuh masih berjuang dengan sinyal yang naik turun, listrik yang belum stabil, apalagi perangkat yang belum memadai. Jadi ketika pemerintah bilang kurikulum ini fleksibel dan bisa disesuaikan, pertanyaan itu disesuaikan ini dengan apa? Dengan kualitas yang ada dasarnya aja belum ada gitu.
Ini yang bikin aku agak skeptis kalau pemerintah itu cuma puas dengan klaim bahwa implementasi itu sudah berjalan di seluruh jenjang. Berjalan itu definisinya itu kan luas ya. Bisa jadi cuma sekedar ganti istilah administratif tanpa perubahan substansial dalam cara mengajar atau mendidik karakter si siswa. Kalau pemerintah benar-benar serius, harusnya ada pemetaan yang jelas. Sekolah mana yang udah siap, sekolah mana yang masih tinggal, sekolah mana yang harus benar direnov, dan terbentuk intervensi konkret apa yang akan diberikan. Bukan cuma slogan Merdeka Belajar yang terus diagung-agungkan gitu, tapi minim tindak lanjut di lapangannya. Belum lagi soal kesejahteraan dan beban kerja guru. Kurikulum ini kan menuntut nih guru untuk lebih kreatif, lebih banyak menyusun modul ajar sendiri, lebih banyak merancang proyek, tapi support system itu di mana gitu? Pelatihan yang kayak peralatan berkelanjutan, pendampingan, sampai insentif. Yang lain itu semua masih jadi pekerjaan rumah besar bagi sisi guru ini. Jangan sampai semangat guru yang dia tuh menganggap dia tuh sebagai fasilitator ini malah jadi beban tambahan tanpa dukungan yang jelas, tanpa dukungan yang sepadan gitu. Sementara di sisi lain pemerintah tuh terus mengklaim bahwa keberhasilan implementasi ini di berbagai forum dalam peran itu resmi begitu. Oke, menarik banget hasil dan pembahasan dari artikel itu ya. Nah, em, selanjutnya aku pengen tahu nih, gimana pendapat Eza mengenai kesimpulan yang ada di artikel itu, dan juga boleh nggak Eza kasih tahu bagaimana komentar dan juga em, apa manfaat dari artikel tersebut untuk Eza sendiri? Oke, baik-baik. Jadi kesimpulan dari artikel ini cukup to the point ya. Kurikulum Merdeka ini sudah berjalan di semua jenjang, tapi masih banyak hambatan. Pemerintah itu masih harus aktif mendukung dan lembaga pendidikan itu harus mau berinovasi dan berkolaborasi. Aku setuju dengan kesimpulan itu, kan, jujur dan realistis gitu, sesuai kenyataan. Mengakuan bahwa masih ada kekurangan itu penting karena kebijakan pendidikan kita tuh sering terlalu optimis aja gitu kayak kan. Tapi menurut aku kesimpulan itu bisa lebih tajam. Misalnya berapa persen sekolah yang sudah benar-benar mengimplementasikan secara penuh, bentuk dukungan pemerintah seperti apa yang paling dibutuhkan, apakah pelatihan guru, anggaran atau akses teknologi itu berjalan lancar, dan yang paling relevan buat aku itu apa peran spesifik guru BK dalam mengimplementasikan ini. Itu sih yang masih terasa kurang dan sebenarnya itu didalami di penelitian selanjutnya. Tapi kalau aku boleh tambahin sedikit refleksi pribadi nih, kesimpulan artikel ini sebenarnya menyentuh poin yang sering luput dari pembahasan publik soal kurikulum merdeka, yaitu bahwa keberhasilan kurikulum ini nggak cuman dibebankan ke sekolah dan guru, tapi anehnya dalam praktik sehari-hari, narasi yang berkembang justru sebaliknya. Kalau ada sekolah yang gagal menerapkan dengan baik, yang disalahkan pasti gurunya gitu kan, dianggap gurunya ini bodoh lah, nggak bisa beradaptasi lah, inilah itulah gitu kan, kurang Betul, kreatif betul. atau apalah gitu. Padahal kalau kita telusuri lebih dalam, akar masalah itu seringkali berada di level kebijakan, pelatihan yang terburu-buru, distribusi anggaran yang nggak merata, dan minimnya pendampingan teknik pasca pelatihan. Pemerintah juga perlu lebih transparan soal data. Sejauh ini, klaim sudah diterapkan seluruh jenjang itu sering disampaikan tanpa rincian yang jelas, diterapkan secara penuh atau cuman formalitas formalitas ini administratif gitu. Karena lapangan banyak juga cerita guru yang akhirnya cuma mengganti istilah di dokumen tanpa benar-benar mengubah cara ngajarnya. Jadi sekadar supaya laporan ini nyampe ke dinas pendidikan terlihat sesuai standar. Itu kayak mereka tuh kalau diminta data ya udah mereka cuma ganti data yang kemarin tuh ganti judulnya aja gitu biar kelihatan ada kerjanya lah gitu kan. Jadi menurut aku kalau pemerintah ini benar-benar ingin mengimplementasi ini ya, berhasil bukan cuma di atas kertasnya aja. Harus ada keberanian untuk mengakui di mana letak kegagalan sistematiknya. Bukan cuma terus-menerus menyampaikan narasi keberhasilan di acara-acara seremonial gitu. Evaluasi yang jujur dan terbuka ke publik, termasuk soal kesenjangan antar daerah. Itu jauh lebih berguna daripada sekedar klaim bahwa kurikulum ini sudah merdeka untuk semua orang. Itulah manfaatnya komunikasi ya teman-teman. Jadi untuk komentar dan manfaat secara keseluruhan artikelnya relevan dan aktual ya. Topiknya itu pas dengan momen implementasi kurikulum merdeka yang sedang berlangsung. Bahasanya mudah dipahami dan strukturnya rapi. Tapi ada beberapa hal yang perlu jadi catatan kritis. Yang pertama itu ada semua literatur dari tahun yang sama, jadi belum ada perspektif historis. Yang kedua itu ada pembahasan antar literatur itu lebih bersifat deskriptif. Literatur itu dijabarkan sendiri-sendiri gitu, bukan sistematis tematis yang membandingkan
eh, dan menghubungkan satu sama lain. Untuk sebuah SLR idealnya ada analisis lintas literatur yang lebih mendalam. Tapi manfaatnya itu untuk aku sendiri cukup besar ya. Artikelnya mengingatkan aku bahwa penguatan karakter itu bukan cuma tugas satu orang guru mata pelajaran aja, tapi semua semua guru yang ada di sekolah itu. Itu tanggung jawab seluruh ekosistem pendidikan termasuk guru BK nih, kita nih sebagai calon guru BK gitu kan. Dan kurikulum Merdeka ini kalau benar-benar dimanfaatkan bisa jadi ruang yang luas buat BK berkontribusi lebih nyata dalam perkembangan siswa. Sekian ya penjelasan dari aku. Oke, pembahasan yang cukup menarik dan seharusnya sangat menarik lah ya. Jadi dari pembahasan artikel Eja tadi, berarti kurikulumnya itu emang udah ada, semangatnya juga udah bagus, tapi jalannya itu emang masih panjang dan kita siapapun yang ada di dunia pendidikan itu memiliki peran di sana gitu. Oke, sekian dari pembahasan artikel kita hari ini dan artikel kita semua tuh sangat menarik dan berguna untuk kita masing-masing dan di mana semua artikel kita itu nyambung dari kurikulum sampai ke penerapan budaya. Malam ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga nggak cuman sampai di Zoom ini aja tapi untuk jangka panjang juga. Oke. Terima kasih untuk teman-teman semua. Kita akhiri Zoom hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih.